Oke, kita kembali lagi di WFO. Yaps. Barengan sama personelnya belum berubah ya. Masih akur sampai sekarang ya. Masih. Akur, belum ada berubah. Masih dengan tambahan yang sama juga. Kasihan, masa Pak Medi udah jauh-jauh dari mana tadi kampungnya? Bandung kan? Bandung. Masa cuma satu episode? Masa cuma sekali. Gila loh. Mahalan bayar. Itu dia, makanya udah lama gak ketemu. Sekalinya ketemu satu Belum selesai episode. soalnya jam bayarannya gue belum selesai. Iya, Oh, masih iya. bisa ya. Masih bisa di Argonya masih bisa jalan ya. Masih bisa. Iya, barusan ini Pak Medi waktu off air, Hehe. itu sempat ngasih tahu ke kita ada satu trending topik lah bisa dibilang, yang sebetulnya ya udah agak lama ya, karena ini kan tayangnya masih ntar ya, gitu. Cuman ketika episode ini direkam, ini tuh isunya lagi lumayan hangat di dunia sosial media yang berhubungan sama F&B. Karena kan Pak Medi ini kan emang backgroundnya F&B, jadi emang kita nih ada satu topik yang dia banget, yaitu F&B, dan sekarang lagi trending. Itu apaan, Pak? Itu soal review jujur. Oke, review jujur. Apa salahnya review jujur? Review kan bukan harus jujur. Pak. Nggak ada yang salah. Iya. Nggak ada yang salah, review jujur. Nah, jadi ini sebenarnya ada satu orang food blogger. Nah, dia tuh suka nge-review-review. Dia selalu klaim reviewnya dia itu Pak Bondan. Nah, hidup. Waduh, ngeri gua. Ngeri. Sorry. Hidup. Jadi dia selalu klaim reviewnya tuh review jujur gitu. Nah, terus dia kalau review tuh kayak, selalu seolah-olah kayak semua restoran tuh banyak salahnya deh gitu. Yang sebenarnya ada yang iya benar, ada yang enggak juga gitu. Nah, yang dikocak adalah si orang yang review jujur ini tiba-tiba ada satu media yang balik nge-review reviewnya dia. Waduh, jadi gimana itu maksudnya? Gimana tuh? Dikoreksi balik. Jadi dikoreksi. Iya, Dikoreksi. dia suka nge-review makanan, suka nge-review restoran gitu. Nah, ya biasalah kalau itu kan nggak ada yang aneh ya, reviewer ya, food blogger yang review restoran. Nah, tapi ini ada satu media yang akhirnya nge-review reviewannya si food blogger tersebut. Jadi membedah reviewnya dia. Membedah reviewnya. Oke. Gitu. Oke. Membedah reviewnya. Enggak, jadi kayak kesannya ilmiah gitu, dibedah gitu ibaratnya. Lo nge-review nih, dibedah balik reviewan lo, enak. Bedahan lo dibedah balik ya. Iya. Bedah balik, Nah, enak tuh. apa yang bikin menarik membedah review orang? Nah, yang bikin menarik adalah karena Reviewnya banyak yang salah. reviewnya banyak yang salah. Nah, aduh. Gitu. Oke, misalnya. Si media ini nge-point out di apaan aja yang dia salah. Gitu. Oke. Beneran dikoreksi satu-satu. Dikoreksi dari beberapa konten yang dia bikin. Itu ditonton semua videonya sama dia. Iya, Pasti. pasti. Oke. Jadi menurut si media ini adalah kalau ya udah sekarang giliran kita nge-review konten lu. Gitu. Nah, dia point out beberapa kesalahan yang dibikin sama si food blogger ini. Oke. Gitu. Nah, salah satunya adalah yang paling itu dia sempat bikin konten, dia nge-review, bukan nge-review ya, dia tuh kayak marahin seorang barista, gue nggak tahu di mana, di satu coffee shop gitu ya. Oke. Dimasukin konten tuh, di Dimasukin videoin. konten, Dia marahin baristanya. Marahin baristanya, terus kayak ngajarin si baristanya cara bikin americano, bedanya americano sama ice long black. Oke. Gitu. Yang Lo tahu bedanya apaan? Americano es long black. Iya. Bedanya di mana, Jim? Yang satu kopi yang satu susu kali. Gue ngopi anjing. Enggak, kayaknya ketajaman pekatnya di hitamnya itu. Americano sama espresso. Long black, dua-duanya kopi anjing. Americano kopi, long black kopi. Tapi lu nanya sama juru kopi. Gue ngopi. Gue ngopi. Nah, Siapa tahu lo tahu. Nah, sekarang gue tanya. Lah kita nggak mau ya. Makanya dari awal nih WFO dibikin deh nggak usah nge-review yang bener-bener. Takutnya kita dikoreksi. Tahu deh, gue mau nanya. Lo pemain bola bukan? Enggak. Nah, lo tahu bedanya gol sama offside? Oh, tahu. Ya udah, jangan ngomong Masa begitu lu nggak tadi. tahu? Ini kan kopi Nescafe doang diaduk udah paling tuh. aduknya pakai bungkusnya lagi. Nah, bener. Normal anjing. Dia masalahnya si ngopi. Kita Pak. terusin aja dulu ke sini. Terus. Agak, jadi sebenarnya menurut dia ice long black sama americano itu beda bikinnya. Gitu. Nah, gue selama ini mikir waktu gue nonton, gue pikir beda penyebutan doang. Soalnya isinya kontennya sama aja. Air, espresso, apa es. Udah. Nah, tapi menurut si food blogger ini nggak bisa. Urutannya tuh ada. Kalau ice, gue lupa. Pokoknya americano itu harus kopi dulu, baru es, baru air. Harus gelas dulu. Nah, kayak gitu dah. Gitu. Kalau ada pasti dong. Ribet. Ada gitu. Gue Masa kayak gitu. mangkok. Tapi emang kayak gitu ya dia. Iya. Ada khasnya tuh di situ kalau bikin kopi.
ada tahapannya gitu. Nah, Step by step gitu ibaratnya. Enggak, kalau misalnya nih, gue barista nih, gue barista. Lo minta americano, oke gue bikinin. Serah gue mulai dari es, apa dari bubuknya dulu, hasilnya sama gitu, rasanya sama. Bener. Iya. Lo dari Amerika dulu kek? Ini bilangnya nih americano versi gue, iya gak? Amerika? No. No, no, I'm Indonesian. Ya kan? Nih, americano. Tadi bahasanya no. Indonesia gini bro. This is Indonesia. Salahnya si barista itu. Coba si barista jawab begitu. Amerika? No. Indonesia. Serah gue mau dari SC dulu kayak. Mau dari air panas dulu. Kan bebas. Mau dari ibaratnya kalau pakai sedotan-sedotannya dulu kan bebas ibaratnya. Naruh di gelas sedikit sedotannya dulu awal kan bebas gitu. Yang penting rasanya sama ntar ya guys. Buat kalau sedotan. Baru airnya dulu, baru kopinya. Iya, Betul. Americano. Indonesia bro, sorry. Ya semua apa? Lanjut. kagak. Jadi kalau Tapi yang dia bilang bener. gue sebenarnya Petunjuk dari dia bener tuh. dia ngejelasin seolah-olah itu yang bener tuh pokoknya ini namanya americano ya bro, kalau ini namanya ice long black, jadi beda urutannya doang sebenarnya, kontennya sama. Oke. Nah terus akhirnya dimintain komentar lah sama si media ini ke salah satu ahli kopi beneran. Wah, Ribet tuh, ahli kopi beneran. Terus kayak ini bener nggak sih gitu kalau Yang ini dibilang, yang dibilang gitu loh. Kalau emang namanya americano tuh begini, namanya ice long black tuh begini. Gitu. Menurut si ahli kopi ini katanya sama aja. Dia aja ribet gitu. Iya bener, jawabannya sama kayak Jimmy, dia aja ribet. Enggak, dia aja butuh konten, Pak. Iya, gitu. Harusnya dia bikin Indonesia tadi gitu. Indonesia. Gue Lebih bermanfaat itu dia bikin begitu bener. ente boleh pembelajaran raja, gue dewanya yang buat ya kan. Enggak, sorry to say, ibaratnya lo boleh. Ragu gue, hasilnya sama. Hasilnya sama, kopi juga yang lo minum, ntar mau jadi kayak gimana juga. Lo mau nyeduhnya di piring kek? Yang setahu gue kalau kopi tuh americano, espresso kan yang pasti pahit, nggak ada manisnya. Ya udah, pure nggak usah kasih gula, kopinya hitamnya, iya gak? Gue gak ngerti lagi lo ngomong apaan barusan. Anjing lah. Enggak, maksud gue kasih hitamnya aja, bubuknya aja, nggak usah campur apa-apaan gitu. Ya udah lanjut. Kan biji kopinya doang kan, biji kopinya doang kan. Diam. Tenang dulu. Enggak, Gue panas juga nih. kok nggak jadi ya? Gue bingung kenapa dia jadi emosi gue. Itu dia. Kenapa dia jadi emosi? Iya, maksud gue barista bukan. Pengamat kopi bukan. Food blogger bukan. Panas ini. Panas. Lu Rio Dewanto emang filosofi kopi lu. Bukan. Lu bukan. Lu tetap Jimmy Uplak deh. Orang taunya itu deh. Kenapa dia yang jadi emosi? Digedek gara-gara itu tadi. Iya. Orang jualan nih, ibaratnya. Setuju gue. Orang Itu kan dah. jualan. Betul. Kenapa lo maki gitu? Jadi nggak maki diajarin. Diajarin. Emang ada contoh lain yang lebih parah? Dia di poin ke ya ada beberapa poin yang gue inget ya. Yang gue inget tuh salah satunya adalah dia bilang dia lagi makan di restoran nih 5 star Michelin star gitu. Oh, ada tuh. Di Indonesia. Makan di Indonesia gitu. Tadi lu pengen nanya, Michelin apa? Gak belum lo nanya gue balik anjing. Sebelum lo nanya gue duluan anjing. Karena Michelin itu apaan sih? Merek ban. Agak makanan kan food blogger. Food blogger. Jadi makan. Michelin itu standar restoran kalau di luar negeri ada satu lembaga yang emang dia nilai rating restoran lah. Gitu. Nah, ratingnya itu mentok di 3. Betul. Gitu, 3 star Michelin gitu. Jadi ya restoran bintang 3 Michelin lah gitu. Wawasan nih, ini wawasan. Sejujurnya gue juga nggak tahu. Nah, Bintang 1 aja susah banget dapetnya. bintang 1 susah banget dapatnya. Susah banget dapatnya. Bintang 2 tuh udah Untuk gila sebuah banget. restoran. Sebuah restoran dapat Michelin bintang 1 tuh susah banget. Batu diapresiasi kalau bintang 1 tuh. Iya, selain makanannya, terus Servisnya, higienis, segala servis, macam, segala standar, macam. Kalau yang punya orang Indo Berarti beda tuh dia sama review-review Google yang dibintangin Google beda tuh ya. Yang
bintang 5, kalau di GoFood gitu bintang 5. Beda ya? Beda. Kalau Enggak, dia punya bintang sendiri. kalau misalnya kagak ada setengahannya Jim. Bintang ratingnya 4,5 nih, kagak ada. Enggak ada. Satu, dua gitu. Iya, kagak ada. 1,5 kagak ada. Dia mesen di GoFood ribet tuh ya. Iya. Dia kalau mesen GoFood nggak ngasih bintang tuh berarti ya. Ya, Ribet. Betul juga ya, betul. Susah dia ngasih bintang. Susah ya. dia ngasih bintang. Iya. Nggak enak nih. Iya. Soalnya sih, satu aja susah, Pak. Iya benar, satu Nah, susah. ini dia bilang, wah restoran ini dapat 5. Oke. 5 bintang Michelin. Heeh. Nah, yang pertama, ya 5 tuh kagak ada. Iya. Maksimal 3. Kedua, di Indonesia belum ada yang dapat Michelin. Yang dapat Michelin star. Oh, gitu? Iya. Masak di Indonesia nggak ada. Nggak ada. Dikasih bintang nggak ada. Belum Itu ada. Wey. santai. Aku jadi lu kenapa? Bukan salah dia. Bukan salah dia. Dia bukan orang Michelin, bukan gue yang punya anjing. Oh, Ini bahas makanan nih. Oh, Iya, siap. iya. Indonesia banyak kali. Apanya Ya yang maksudnya Jenis- sampai jenis jenis-jenis makanannya gua gitu. bantu. Banyak. Sampai kita kan nomor 1 rawon, inget gak tahun Iya, lalu? rawon, rendang, pernah kenapa kan nggak tuh? jadi Michelin? Enggak jadi Michelin. Belum aja. Karena emang Ramen jadi Michelin ramen dari Jepang. kalau Mendongkrak penjualan nggak? Yang namanya dapat Michelin. Masalah ini ngegasnya ke Medi, orang Michelin juga bukan anjing. itu dia. Emang si sistem penilaiannya tuh belum masuk sini aja. Sana udah masuk, mungkin nanti udah ada. Katanya tahun ini udah ada. Dia lembaganya emang berdiri tahun berapa itu, Pak? Ya itu nggak lama. Jadi Michelin itu sebenarnya kan perusahaan ban. Ban bener. Ban mobil. Logonya sama, logonya Iya. Michelin Star tuh sama. Michelin Sama itu logo perusahaan ban. Jadi Michelin Star itu dibikin, lu perusahaan ban. Lu untung kalau orang sering jalan-jalan, bannya habis ganti lagi baru kan. Ya. Nah, dia bikin tuh namanya Michelin Guide. Buat encourage orang-orang yang punya mobil pada jalan-jalan Nyobain keluar restoran-restoran. kota, restoran di luar kota-kota tuh. Gitu. Gitu. Dia bagiin tuh guide-nya. Nih lu jalan-jalan di tuh. Cobain makanan di sono gitu. Ini enak-enak nih. Gua udah dapet gua udah coba, gua udah tes. Reviewnya bagus, ratingnya bagus. Dia ada gitu. guide-nya. Ada guide-nya. Nah, Sini mungkin ntar yang lama-kelamaan. menyusul FDR kali ya. Bisa Swallow Star. Benar. Heeh. Soalnya itu nanti ini bisa mungkin tempat-tempat minum, warung-warung Jamu jamu. gitu. Nah, itu bisa tuh guide-nya. Bisa. Nah, di sini belum ada Lu tuh. tetap gregetan, sabar. Ada ngulung bibir. Masih emosi sih, Dia tetap emosi, Pak. Masih Dari emosi. sekian banyak makanan Indonesia, di otak Jimmy, kenapa nggak ada yang kepilih? Nah, Enggak itu. kan baru Dia masuk, belum baru masuk nyampe. ya, baru Itu. masuk, baru Dia masuk. belum baru nyampe. masuk. Belum nyampe, belum dinilai aja. Berarti belum tuh dinilai. Michelin mainnya kurang jauh. Benar. mungkin. Atau Iya. mungkin lo sebagai orang Indonesia yang makan di restoran Indonesia hampir setiap hari gitu, lu nggak nulis review lu kali, lu merekomendasikan Iya, orang di banyak internet dia segala makan di macam. restoran. Yeah. Makan di restoran. Kan warung juga di Thailand ada yang dapat Ada Michelin. dapat Michelin. Iya. Ada Pak. Warung. Ada. Warung dapat Kurang- Michelin Star kurang ada. main Dia jualan warteg apaan, Pak? bahari dia. Jualan makanan Thailand lah. Oh, Ya, jualan menurut makanan. gua aja. Iya. Iya. Orang Thailand dagang apaan? Enggak, warung kan banyak, lontong warung bisa. Oh iya. Oh iya. Thailand dagang lontong ngapain? Lontong, toko kelontong. Lontong dia bilang. Lontong. Oh, toko kelontong. Kelontong kan banyak. Ya kan lagi ngomongin makanan, mana ada toko Masa kelontong lu Michelin datang Star. ke toko kelontong nyobain minyak gorengnya enak nih. Gitu. Nggak mungkin. Saya kok kelontong jualan risol. Risol enak. Risolnya Michelin. Risol Michelin deh kan. Enggak sih. Kita yang nggak nyampe, Bener, Kita yang nggak sorry, nyampe. Jim, sorry, Iya, sorry, Jim, sorry. iya, kita yang nggak nyampe. Bisa juga. Iya, bener, resolve, resolve. Bisa, bener juga. Sorry, Jim. Nah, Sorry, Jim. tapi tadi nyambung pertanyaan gue, lu tipe orang yang nge-review nggak kalau lu ke restoran? Lo deh juga misalnya. Satu-satu coba kita tanya. Oh iya dia dulu. Kalau gue jarang, Pak. Nge-review Nge-review. restoran ya? Makan Paling jarang jarang jajan nih. Oh iya. Dia jarang jajan nih, Pak. Jarang jajan, jarang. Enggak, kalau lebih ke yang datang makanan gue pesen nih. Heeh. Datang, gue nikmatin enak gak enak, gue habisin aja. Lebih ke Lu nggak mau review rugi nggak? tuh. Iya. Lu Enggak, paham? Lu yang lu diam. Lu paham maksud pertanyaannya dia enggak? Lu abis itu gua nanya nih ke lu. Jim, lu kemarin makan di mana di sana? Enak kan Jim menurut lu gitu. Maksudnya lu review enggak? nge-review nggak? Lu jangan pesan ini, Wew. Soal itu. Oh, enggak. Enggak, lu nyuruh Enggak gua, ya? datang Lu- aja, Wew. Bebas aja lo explore aja makanannya gitu. Lah kan kalau misalnya enggak enak, gua bisa nyalain lu dong. Lu bilang katanya gue disuruh itu ke dia sana. tuh. Ternyata Tuh, nggak enak enak, Jim. masalah lidah. Nah, bener juga. Bener Kalau juga. lidah gue Iya. nangkep nih, bijak nih. makanan yang masuk mulut gue kayaknya enak-enak aja sih. Selama bukan duit lu bayarnya. Iya kan? Iya dong. Jadi asik aja. Asik aja. Kalau buat Makan juga. makanan gak terlalu pekam lidah gue.
Gue gak kayak Dian Sastro yang peka gitu lidahnya. Kayak Dian Sastro. Itu film. Oh, film ya kan tuh ya. film doang kan itu. Iya film doang Lu sih. tahu kan filmnya Dian Sastro yang dia maksud nih. Iya betul. Tapi tahu, itu di tahu. film doang dia begitu. Aruna itu kan. Iya gak sepeka lidahnya dia gue. Ibaratnya kalau Itu di makanan film, mah. itu di film doang. Aslinya dia nggak gitu Aslinya kok. nggak gitu. Dia aslinya kayak lu bener-bener. Apa ya diimbat? Apa aja diembat dia. Sama bukan duit dia. Mungkin. Lu sering nggak? Lu kan maksudnya lu kan Lu kan emang pengamat nih. Iya. Pengamat. Lu kan pengamat dan pelaku. Iya nih. lu kan bergerak di bidang F&B. Nah. Kalau nge-review online tuh jarang banget sih gue. Jarang-jarang banget. Tapi kalau ngasih tahu ke temen ada kan? Ada. Gue juga jarang lagi, gue sama Ada, dia. Tapi gue ada, juga ada alasannya. Dalam arti karena mungkin kalau gue ya, mungkin dia juga merasa yang sama adalah karena gue juga punya restoran. Kalau misalkan gue nge-review soto yang ininya kurang nih, ini baru enak, waduh ini servisnya kurang segala macam, orang datang ke tempat kita juga banyak salahnya mungkin. Oh iya. Iya kan? Tapi lu ada nggak? Lu kan punya restoran nih. Terus ada orang nanya gitu ke lu ada menyarankan, lu jangan pesan ini di restoran gue nggak enak. Ya bisa jadi lah. Jujur menurut gue yang ini kurang enak sih, tapi ya Enggak, udahlah tapi, gitu. tapi kenapa nggak di-take out aja sama dia? Udah nggak usah dihadirkan gitu. Kan bisa. Udah nih, kakak kami nggak usah dihadirkan nih. Kenapa dia masih dipertahanin di menu? Di gambarnya masih ada. Gitu. Mana tahu masih ada bahan Enggak sisa. tuh tim R&D-nya kemana? Ibaratnya tuh. Gila. Gila. Harus diperhatikan lah. Paling bener anjing. Lu kan tadi ngomong nggak pernah nge-review. Tapi lu sendiri baca review dulu nggak? Atau nanya-nanya ke orang dulu nggak? Nih enak apa nggak sebelum lu pergi? Atau belum gue sebelum nanya, beli barang? nanya. Mulut lewat mulut MLM gue. Kalau gue nanya. Oh, mulut lewat mulut. Lu tipikal orang yang lu mau pesen GoFood, lu lihat dulu nggak ratingnya? Misalnya gitu. Gue rating gue. Kalau gue rating kalau GoFood. Kalau lagi banyak duit gue rating gue. Apa Nggak, bedanya? maksudnya gimana? Ya gue lagi ada duit nih, pesen GoFood gue rating gue 4,9 gue cari makanannya. Ih, gokil. Emang yang ratingnya 4,9 udah pasti mahal? Nggak juga. Ya dibelinya Iya. tetep piscok, Tapi nyari yang 4,9. Tapi nyari Enggak, kalau lagi ada duit boleh lah. Gitu ya, bintangnya tinggian dikit nggak apa-apa. Apa? Order. Ya banyak, apapun yang pengen gue makan lah. makan temen sering lu ya? Tergantung mood aja, Jim ya. Pas lagi punya duit, moodnya apa nih gitu. Iya, tergantung. Lu sering baca review dulu gak? Lu sering lihat-lihat review dulu gak? Di GoFood, iya, lihat dulu gue. Ya misalkan lu mau ajak pacar lu ke restoran, masa gagal kan, jangan sampai gagal. Lu baca review dulu gue gak? nanya biasanya, nggak Nanya. lihat dari situ. Oh nanya. Nanya temen. Lu udah pernah makan belum di sini gitu? Iya, kayak gue waktu itu pernah nanya ke dia, Iya. lu makan steak Iya. kemana? Ini lu Hokben, Medi kan kalau makan steak di Hokben. McD weh, enak Hokben. steaknya. Iya, Oh iya. iya, gue McD tuh pesan steak. Itu ada juga tuh, biasanya tuh. Apa ya? McD beda-beda rasa setiap daerah. Terus tahu dari Iya. mana lu? Nih McD sini enak nih, jangan sini nih. Abis gitu. ini kita agak jauh-jauh Pak dari kamera Pak. Kita diserang. Dia udah mulai ngomong. Iya, makanya deh. Enggak. Abis ini lu review Starbucks sekalian deh. Lu review Starbucks udah sekalian deh. Dia takut Coba lu lihat aja. Lanjut. Kalau Gua nungguin lo gimana? Enggak udah itu. Pokoknya McD suka ada yang beda-beda rasanya tiap daerah udah gitu aja. udah mana gitu mungkin McD tiba-tiba ini McD Cijantung sama McD Cilandak. Di Cijantung ayamnya lebih kecil, nggak mungkin. Ada. Oh Nah, ya. kan berani kan dia ngomong. Saya. Enggak udah lanjut. Kepancing. Saya mancing doang. Nah, gue mau nanya sama Medi juga nih. Saya mancing doang. Gimana perasaan lo atau apa yang lo lakukan ketika lo dapet review jelek? Kalau reviewnya Lo cuekin? enggak, kalau review tuh sebenarnya bagus ya. Maksudnya kayak itu kan dapat customer feedback kan oke lah ya. Maksudnya kita daripada ngelakuin survei nanya-nanya kan lebih sulit. Dapat review online gitu ngelihat, wah ini makanannya terlalu ini apa segala macam itu menurut gua cukup ngebantu sebenarnya buat memperbaiki kinerja kita sendiri gitu. Tapi nggak semua review juga kadang-kadang masuk akal juga. Atau dalam arti kadang orang nggak bisa ngebedain kalau ini masalah standar quality makanan yang emang gue akuin standarnya harusnya nggak gitu, tapi orang experience kayak gitu, artinya itu kan kesalahan kita kan. Ya kita harus koreksi gitu. Tapi kalau emang lu nge-review jelek, karena emang sebenarnya lu emang nggak doyan aja makanannya gitu. Oke. Nah itu kan padahal semuanya udah secara penyajian udah proper, standarnya juga udah sesuai. Presentasi udah sesuai, tapi karena emang lu namanya selera ya, lu kagak doyan, terus lu nge-review jelek.
Jadi Nah, misalkan contohnya adalah yang kayak aku barusan makan ke Lolos Burger. Burgernya menurut aku kurang ya, kayak dia rasanya agak aneh gitu. Tapi ya emang aku nggak suka burger Nah, sih kayak gitu. gitu kan kayak jangan makan burger dah penting gitu. Kalau emang lu nggak doyan gitu, Jangan lu ngomong review. ya kan. Lu ngapain ngomong? Tapi sebenarnya emang gua nggak terlalu suka burger juga sih gitu. Jadi kayak ya udah itu bukan makanan kesukaan lo, ya ya jangan makan. Lu makan yang lu suka aja. Gimana kalau ada orang komplain sesuatu yang misalkan nggak bisa lu rubah? Misalkan aku habis makan di Lolos Burger. Makanannya enak sih, interiornya hitam, ada gambar band-bandan, banyak gambar tengkorak, tapi aku nggak suka musiknya metal. Itu gimana? Nah, itu gua no comment kalau itu. Gitu ya. Itu gua no comment. No comment-nya kenapa? Berat. Kalau gue jadi lu gue saranin berat. dia bungkus aja. Ya, Bungkus aja bungkus aja udah makan di away. situ. Iya, Oh, berat gitu. itu, berat Berat itu. ya? Kita ngekoreksi juga bingung itu. Lu dari rumah udah lu harusnya berangkat dari rumah udah tahu. Udah tahu. Udah tahu. Iya. Balik lagi tadi yang si review itu, nah akhirnya karena ada media yang point out kesalahannya, jadi kayak, nah dia tuh selalu ngeklaim kalau si food blogger ini selalu ngeklaim kalau dia itu emang chef, emang gini gitu. segala macam gitu loh. Dia Jadi terakreditasi memang Pak dia. nggak tahu juga, maksudnya backgroundnya juga sebenarnya agak dipertanyakan juga nih. Dia punya Gitu. restoran? Dia Ada sempat punya marga restoran. belakangnya kok kayak Yang sarjana hukum Karena gitu. rame, jadi gue denger cerita dari kanan kiri lah gitu. Oke nggak kanan kirinya? Iya dia punya restoran, tapi abis itu udah nggak lagi sekarang. Oh kenapa? Ya nggak laku, Ew. Wah. Gitu. Kesel nih berarti. Ini berarti sebenarnya balas Kesel dia dendam. berarti dia, kesel dia. Iya, kita lihat nih sekarang benang merahnya ya. Dia punya restoran terus kagak laku, jadinya dia pengen restoran lain pun mengalami nasib yang Merasakan. sama gitu Benar, mungkin. Wah, gitu. nggak fair sih itu. Itu jadinya kayak review-review dia sebelumnya jadi kayak loh ini kepakaran lu kan jadi diragukan gitu. Jadi kayak lu valid nggak buat ngomong begitu? Lu bener nggak punya keahlian sesuai apa yang lu omongin? Oh, gitu. satu lagi pertanyaan gue. Dia pernah dibayar nggak untuk review? Dia masalah bayar apa enggaknya gue nggak tahu ya. Maksudnya gue nggak tahu. Tapi beberapa Lolos pernah bayar dia. nggak juga. Terus bukan buat review Lolos untuk jelekin restoran orang. Lagi restoran lain. Iya, gitu. Malah. Buat yang itu lagi di boykot tuh ya emang bayaran. Bayaran ternyata ya. Gitu. Dia pernah tapi dibayar? Gua Dia pernah dibayar? bingungnya Nggak, yang menobatkan dia jadi food vlogger itu siapa? Dia sendiri. Dia sendiri. Diri dia sendiri, ngeklaim. karena dia banyak, Dia udah banyak klaim. konten-kontenan dia. Iya. Videonya di YouTube gitu. Terus orang bisa percaya reviewnya dia dari mana? Ya katanya jujur kan. Katanya Ini review jujur. Oh, dia klaimnya tuh review jujur gitu. Ternyata malah dikritik balik. Ribet, intinya ribet sih udah. Dia kritik balik, tapi yang dikritik agak terima juga dikritik gitu. Jadi makanya rame Nah, tuh. itu berat tuh kalau di Indonesia. Oh, dia setelah dikritik kan nggak mau terima lagi kritikannya. Setelah dia dibedah reviewnya. Nggak didengerin sama Semi. Bodoh amat lagi. Bodoh amat kata Semi. Kata Semi ya bodoh amat. Dia belum mau ngomong apa juga bodoh amat. Aduh beban nih gue ngegendong nih dari tadi nih. Dibelokin. Semi cuma gini dong nih. Jadi bodoh amat kan. Selalu Lanjut. Saya boleh nanya nih? Boleh. Alhamdulillah. Iya. Apa tadi pertanyaannya gue lupa lagi anjing. Oh iya dia nggak terima lah itunya. Oh dia nggak terima ya? Nggak terima. Tapi yang tadi pertanyaan dibayar gimana jawabannya? Dibayar katanya sih, ya gue nggak tahu ya. Maksudnya, tapi menurut gue si food vlogger itu kalau lu emang nyari duit dari situ, Ya dibayar kan lumrah ya? ya dibayar umrah. Iya, gitu. iya. Maksudnya kayak, ya orang jadi food blogger segala macam. Kalau lu bisa dapat duit dari situ ya kenapa enggak kan? Gitu. Kenapa orang suka sama review lu, terus ada restoran pengen review restoran gua dong gitu. Nih gua kasih bayaran. Ya menurut gua fine aja gitu. Nah, tapi ya nggak masalah dia itu dibayar apa enggak, gua nggak tahu. Tapi food vlogger pada umumnya ya harusnya dibayar ya. Gitu. Oke. Berarti dia harusnya sih pernah menerima bayaran. Harusnya pernah menerima bayaran. Artinya review jujurnya mulai terkaburkan dong. Iya, Mulai harusnya blur dong. Harus blur karena bukan lagi jujur lagi kan? karena udah ada bayaran di belakangnya Nah, gitu. itu dia. Itu Sulit itu deh. Iya. Jadi maksudnya Kalau food blogger gitu ya, food blogger Ini nih kirim misalnya. ke sini. Dia boleh nggak sih misalkan kita misalnya hire dia nih untuk nge-review restoran kita gitu. iya. Terus kita kontak dia, habis itu dia ngomong, "Oke, deal misalkan sekian juta gitu, rupiah gitu kan." Ya.
Tapi kalau misalkan saya ke sana ternyata saya nggak suka makanannya, saya boleh bilang nggak kalau makanannya nggak enak? Jadi ada yang gue tahu ada satu food blogger yang menurut gue fair. Jadi dia terima bayaran, diundang, ya lu harus bayar. Kalau gue mau datang, gue mau review, lu harus bayar. Lu bayar dulu nih, kayak misalnya Jimmy nih, gue restoran. Jim datang ya ke restoran gue undang lu 100 juta nih gue bayar. Lu dikasih duit Jim. Tapi lu tetap lu ngantuk Jim. Kagak, enggak. Gua lagi merhatiin gila. Medi lagi berkisah, gua lagi merhatiin anjing. Kagak dia lagi berkisah. Lagi berkisah. Lagi berkisah. Gini dong udah. Enggak, gua lagi terpukau sama kisahnya gitu, lagi terpukau aja. Lu bangun Bertiga dulu deh. Lu bertiga dulu nggak apa-apa. Nggak usah daripada lu tipes. Kita kan nggak pengen juga. Takutnya lu ngantuk. Lanjut. Jadi dia udah, kalau yang satu food blogger ini dia udah dibayar, tapi begitu dia coba dan dia rasa ini makanan yang nggak cocok, dia bakal bilang sama lo, makanan lu nggak enak lagi. Duit balikin. Gue balikin aja deh duitnya. Oh gitu. Itu fair tuh Pak begitu. Tapi dia tetap naikin di kontennya. Enggak. Oh gitu. Dia naikin. Oh jadi. Oh dia bukan YouTuber berarti. Bukan. Ya gue nggak tahu YouTube apa, tapi Enggak, dia mungkin dia YouTube mungkin juga. YouTuber juga. YouTube, Iya. dia ngerasain makanannya, dia take dulu kan segala macam. Oh ternyata nggak enak gitu. lagi. Ya udah ditaruh, dia ngomong gue nggak suka lagi. Ini duit lo gue balikin Balikin. gitu kali ya. Iya. Wah. Kayak gitu. Kita Wah, gawe gitu keren aja juga sih. dia ya. Keren juga. Iya, enak ya, makan dibayar ya. Jadi hitung-hitungannya ya udah toh gue udah makan di tempat lu gratis. Jadi ini duit gue balikin, tapi makanan gue gak cocok. Gue gak mau naikin konten gue. Oh, artinya dia cuma naikin konten-konten yang disuka. Yang dia suka. Dia nggak suka nggak dinaikin. Naikin sama dia. Wah keren juga sebenarnya. Jadi nggak jatohin. Ada nomor teleponnya ada. Pak? Ada nomor teleponnya? Nggak tahu juga sih. Ada aja kalau dicari sih, Weo. Ayo cari Jim. Ngapain? Ada restoran nih kita. Kita biar lu nggak ngantuk aja di datang Jim. Nyari-nyari nomor Biar telepon. ada kerjaan aja. Iya kan, kali lu bohong-bohongin aja. Tiba-tiba doer gitu lu telepon nih. Food vlogger nih orang nih. Lu nggak ngeliat potongan baunya kayak Jeffrey Nicole. Doer lagi anjing. Alasan dia pengen masuk Lawless nih burger nih pakai headset aja. Iya gak? Kalau dia nggak demen musiknya. Siap. Nggak demen musiknya gitu. Nggak demen musiknya gitu. Ya headset aja. Iya benar. Iya Ini kan emang di konsepnya begitu. Tapi ntar ngobrol sama temennya gimana pas makan? Video call kan kita sambil gitu pakai headset terus ngomong sama temennya. WhatsApp gitu via WhatsApp. Gak diribet juga sih dia. Tinggal nikmatin aja susah tuh. Lo datang sama musiknya makanannya dia gitu aja deh, dua tuh. Iya.